Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlat tuqa wal wafa. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khotib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Segala puji hanya tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Ramadan bulan yang diberkahkan dan diwajibkan puasa semata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam, junjungan kita yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan sejuta keutamaan. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi meningkatkan kewajiban-kewajiban maupun rajin mengamalkan ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa saat Ramadan tiba umat Islam didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal ibadah, amal kebaikan akan mendapat balasan yang berlipat-lipat ganda. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afun al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'ami'ati di'fin. Wa qala ta'ala azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana ajribi yada'a syahwatuhu wa ta'amuhu min ajli. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa, karena puasa adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Sebab dia telah menahan nafsu syahwatnya dan dia telah menahan nafsu makannya. Untuk siapa dan karena siapa? Untukku, kata Allah.
Kebaikan apa yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali. Pahala sodakoh Allah akan lipat gandakan. Pahala bacaan Al-Quran Allah akan lipat gandakan. Pahala solat sunnah Allah akan lipat gandakan. Pahala qiyamu Ramadan Allah akan lipat gandakan. Pahala i'tikaf di masjid Allah akan lipat gandakan. Silaturahmi, mencari ilmu dan lain sebagainya Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Hadirin yang berbahagia. Di antara balasan Allah bagi orang yang melaksanakan berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa fathatun inda liqa'a rabbih." Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan kebahagiaan, 2 kebahagiaan. Pertama, ketika dia akan melaksanakan berbuka, di situ kebahagiaan batiniah manusia merasakan bahagianya. Yang lebih lagi ketika dia akan bertemu dengan Allah, maka tidak ada kebahagiaan dirasakan terkecuali kebahagiaan pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin bertemu dengan Allah? Ya tentu. Bahkan kita merindukan ingin bertemu dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famay yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha." Barang siapa yang menginginkan dia bertemu denganku, maka faly'amal 'amalan shaliha, perbanyaklah amal soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 hal yang sangat penting Allah janjikan untuk umat Islam saat Ramadan tiba. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awalu syahri Ramadhan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu raqabatin minan nar." Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahan Ramadan adalah ampunan, dan akhir Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Yang pertama, rahmat. Rahmat adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena rahmat inilah kita umat Islam akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan akan memperoleh balasan surga. Menurut sebahagian ulama, rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di akhirat. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah, ia tidak mendapatkan jaminan masuk surga. Atau orang tersebut akan menjadi orang yang rugi. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 68. "Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Andai tidak ada fadl Allah untuk kita, untuk kalian, dan andai tidak ada rahmat Allah, maka kita semua akan menjadi manusia yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, hadirin yang berbahagia, bukan berarti kita meremehkan amal ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat Allah. Padahal penyebab Allah memberikan rahmat adalah ketaatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, Syekh Abu Lais As-Samarqandi pernah meriwayatkan di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, mengutip dari Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ada seorang hamba yang beribadah lamanya 500 tahun. Sampai semua doa-doanya
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ibadah, malam dia ibadah. Tidak ada waktu yang kosong kecuali beribadah kepada Allah. Bahkan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika aku meninggal, maka wafatkanlah aku dalam keadaan bersujud. Maka Allah mengabulkan doanya. Diceritakan pada saat terjadi kiamah, Allah memasukkan ahli surga ke dalam surga dan Allah memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Termasuk ahli ibadah tersebut, dia diumumkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beribadah 500 tahun, aku akan memasukkanmu ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka ahli ibadah tersebut menentang, ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke surga karena rahmatmu, bukan karena ibadahku yang 500 tahun. Allah berfirman, maukah kamu dimasukkan ke dalam surgaku dengan amal ibadahmu yang 500 tahun? Kalau kamu mau, coba timbang dulu amalmu dengan rahmatku. Seandainya rahmatku itu lebih besar daripada ibadahmu, maka engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Seandainya rahmatku itu lebih kecil dan amalmu lebih besar, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan amalmu. Ternyata hadirin rahimakumullah, waktu ditimbang amal dengan rahmat Allah, jauh lebih besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang masuklah kamu ke dalam neraka dengan amalmu, karena amalmu tidak akan cukup untuk membalas rahmatku. Jangan banyak, satu aja. Rahmat mana? Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah memberikan nikmat mata kepada kita. Ibadahmu yang 500 tahun itu tidak akan cukup untuk membalas rahmatku, nikmatku, yaitu diberikan mata kepadamu. Apalagi kita, saudara-saudara, yang baru sebulan, yang baru seminggu, yang baru setahun, yang baru 10 tahun melaksanakan ibadah, sudah sombong dengan ibadahnya. Orang yang 500 tahun dimasukkan ke dalam surga Allah bukan dengan amalnya, tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua, Allah memberikan magfirah atau ampunan. Sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin bertambah. Kenapa? Sebab salah dan dosa adalah fitrah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, dia adalah tempat atau dia adalah yang mempunyai pekerjaan yang tidak luput dari pekerjaan dosa. Maka sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mengakui kesalahannya atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia tidak ada yang lepas dari perbuatan dosa. Tidak peduli dia rakyat atau dia pejabat, orang awam atau agamawan, santri atau kiai, semua memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosa kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada momen Ramadan ini
Allah menjanjikan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini yang hanya datang 1 bulan dalam 1 tahun. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah itqu raqabah, itqun minan nar. Allah menjanjikan balasan surga bagi hambanya yang taat, bagi hambanya yang beribadah kepada Allah, yang hatinya penuh dengan rasa keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifatis syaitan." Ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Ijuddin bin Abdissalam menjelaskan maksud dibukakan pintu surga merupakan simbol himbauan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Sementara dibelenggu syaitan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Ketika kita terjerumus karena perbuatan itu, maka semoga Allah memberikan pintu untuk bertaubat kepadanya. Mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa dan pada akhirnya kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur muslimin al mujahidina fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal dhalimin. وَدَمِّرْ أَعْدَاءَنَا أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينِ. اللهم انصر من نصر الدين محمد واخذل من خذل الدين محمد. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah li wa lakum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان صلي فرضا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. التحيات السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.